sejak awas itu di mamanya.
bawa pengorbanan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi dengan hormat saya minta diri kepada bapaknya Felin. Ayo Bapak, Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tutup fokus tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau jauhkanlah dari segala gangguan-gangguan, segala kegelapan Tuhan Yesus. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kurang lebih dari setengah jam ya. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tembok-tembok masalah kita akan diruntuhkan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, ada cerita dalam Alkitab, Yosua merebut kota Yeriko bukan dengan bom, bukan dengan senjata yang canggih, tapi dengan pujian dan penyembahan. Allah merobohkan tembok Yeriko ketika umat Israel bersorak memuji dan menyembah Dia. Ya. Ketika kita memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati, menyembah dan memuliakan Dia, Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia akan merobohkan setiap tembok-tembok persoalan kita. Dia akan merobohkan setiap tembok-tembok pergumulan kita, dan kita akan dibebaskan karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan orang percaya. Nah, Oke Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Topik kita pada sore hari ini sesuai dengan apa yang ada di buletin Bapak Ibu. Judulnya adalah belajar dari kegagalan untuk memperoleh keberhasilan. Kita mau belajar dari salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus ya. Bagaimana dia sepanjang malam mencari ikan, tetapi dia tidak mendapatkan seekor pun ikan. Dia gagal mendapatkan rezeki semalam-malaman ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah dia mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Pergilah dan tebarkan jalamu sekali lagi." Dia terus mengatakan, "Tuhan, sepanjang malam aku sudah menyebarkan jala, sampai pagi aku tidak mendapatkan apa-apa. Kalau malam aja nggak dapat, apalagi siang yang bolong ini, tidak mungkin dapat apa-apa." Tapi Petrus akhirnya mengatakan, "Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menyebarkan jala sekali lagi." Ya, dan akhirnya Petrus menebarkan jala, dan apa yang terjadi? Dia menangkap banyak sekali ikan. Mungkin belum pernah dia mendapatkan ikan sebanyak itu seumur hidupnya. Bahkan perahu mereka hampir tenggelam dengan ikan. Dia sangat terheran-heran melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Semalaman dia gagal untuk mencari rezeki, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan berkat yang melimpah, bahkan bisa berbagi dengan orang lain. Ya. Oke, kita langsung baca teks firman Tuhannya dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Mungkin salah seorang yang bacanya bagus bisa baca. Pada teman-temannya di perahu yang lain, dan mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi sebuah perahu dan sudah hampir tenggelam. Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, juga yang turun dari Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Begitu juga mereka membela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu jalannya menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi pada sore hari ini kita belajar dari kegagalan Petrus dalam mencari rezeki.
Sepanjang malam dia mencari rezeki tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia menebarkan jala sekali lagi, disitulah dia mendapatkan kesuksesan ya. Jadi semalaman dia mencari rezeki tidak dapat apa-apa, tapi di siang hari ketika Tuhan berkata kepada dia, Petrus tebarkan jalamu sekali lagi, dan Petrus melakukannya, dan dia mendapatkan sejumlah banyak ikan, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Ya, ini adalah kesuksesan Petrus ya. Karena perjumpaannya dengan Tuhan, Tuhan mengubah kegagalannya, Tuhan mengubah pekerjaannya ya, bukan hanya sebagai penjala ikan ya, tapi Tuhan mengubah dia menjadi seorang penjala manusia. Ketika kita mengalami kegagalan ya, itu yang harus kita evaluasi. Mengapa kita gagal? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi kesuksesan ya. Jadi Petrus dan Yudas ini dua-duanya mengkhianati Yesus ya. Petrus menyangkal Yesus, tetapi Petrus itu bertobat dan dia mengubah hidupnya dan dia tetap mengikut Tuhan. Beda dengan Yudas, ketika dia menjual Tuhan Yesus, dia langsung menyerah, dia pergi ke hutan, ikat tali di leher, gantung diri. Hampir dia membusuk di atas sebuah pohon. Jatuhlah dia, perutnya pecah, sehingga tanah itu disebut sebagai tanah darah atau hatal dama, karena Yudas mati di sana. Ya. Sebenarnya kalau dia bertobat, Tuhan akan mengampuni dia, Tuhan masih memakai dia. Tapi dia mengambil jalan pintas ya. Dia pergi bunuh diri dan dia akhirnya menjadi orang yang gagal. Murid yang gagal, satu-satunya gagal ya, yaitu Yudas Iskariot ya. Tapi Petrus berkali-kali dia gagal, namun dia tetap bangkit. Hanya Tuhan bisa memakai dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengutamakan perjumpaan kita dengan Tuhan sebelum kita melangkah untuk bekerja ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, supaya kita mengalami kesuksesan, pekerjaan kita diberkati, hidup kita diberkati, sebelum kita melakukan sesuatu kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sebelum bekerja di pagi hari, Bapak Ibu bisa bangun bersyukur sama Tuhan, menyerahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, menyerahkan pekerjaan kita hari ini kepada Tuhan, dan Bapak Ibu menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan Bapak Ibu akan mendengar apa yang Tuhan akan bicara pada kita. Lakukan ini, dan lakukan ini, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Roh Allah berdiam di dalam hati kita ya. Kadang-kadang kita mau bekerja, mau ke sini, melangkah ke sini, tujuan kita, tapi kadang-kadang Tuhan bilang jangan ke situ, ke sini gitu. Dan ketika kita taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan melihat mujizat Tuhan di sana ya. Tapi kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, kita jalan aja sesuai dengan otak kita, dengan pikiran kita, nanti kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa dan kita mulai kecewa. Tuhan kenapa tidak memberkati saya ya? Tapi dia mungkin selesai, dia pulang lah, dia bilang namanya nggak dapat ikan. Tapi Tuhan Yesus itu peduli dengan kebutuhan Petrus. Tuhan Yesus berkata, Petrus tebarkan jalamu sekali lagi. Petrus pakai logika, Petrus bilang, Tuhan, guru, berkata kepada Tuhan Yesus, guru, sepanjang malam saya mencari ikan tidak dapat, apalagi siang hari mana mungkin dapat. Semalaman aja nggak dapat, apalagi siang bolong. Pikiran Petrus sebagai seorang nelayan dari kecil sampai berpuluh tahun, tidak mungkin mendapatkan ikan. Kalau malam nggak dapat, tidak mungkin siang dapat ikan. Itu nggak masuk akal ya. Tapi akhirnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, karena guru yang menyuruh, aku akan menebarkannya sekali lagi ya. Iman yang luar biasa dari Petrus. Petrus bilang, meskipun siang bolong mungkin tidak ada ikan, tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan melakukannya. Kalau Petrus bilang, Tuhan, saya nggak mau tebarkan jala lagi, maka Petrus tidak melihat mujizat. Petrus pulang mungkin nggak mendapatkan ikan. Tapi Petrus mengatakan, kalau karena Tuhan yang suruh, saya akan tebarkan jala sekali lagi ya. Nah, dan apa yang terjadi ketika Petrus tebarkan jala, dia kaget, terheran-heran ya, jalannya sampai koyak ya, katanya koyak artinya jalannya sampai hampir sobek ya, karena beratnya ikan ya, sampai perahunya pun hampir tenggelam ya, bukan karena gelombang ya, tapi karena banyaknya ikan. Bahkan dia tidak sanggup untuk menampung ikan-ikan itu. Dia akhirnya meminta tolong kepada orang-orang nelayan di sekitar untuk sama-sama berbagi gitu. Ambil ikan terlalu banyak. Petrus merasa heran,
betapa banyaknya ikan pada hal siang bolong, tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya segala sesuatu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari Petrus ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bekerja tanpa kita berjumpa dengan Tuhan, ya kadang-kala kita pikir hari ini mungkin akan rame, mungkin tahun ini saya akan sukses, mungkin tahun ini akan rame. Tapi kalau kita tidak berharap sama Tuhan, ya kadang-kala yang terjadi justru sebaliknya ya. Bukan rame tapi sepi, bukan sukses tapi gagal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sebelum melakukan sesuatu, kita berjumpa dengan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat yang tidak pernah kita lihat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Aminkan aja Bapak Ibu ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Bapak Ibu mengimani dengan iman ya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Oke, yang kedua, mengapa Petrus gagal? Karena dia belum mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan. Ya. Ketika Petrus sebelum memahami betapa pentingnya mengandalkan Tuhan, Petrus masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Jadi sebelum Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mencari ikan atau mencari rezeki. Akhirnya bertahun-tahun mencari ikan, hidupnya gitu-gitu aja. Hidupnya tidak ada peningkatan apa-apa. Ya, dia hanya menjadi seorang penjala ikan biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ya, bukan hanya ikan yang banyak yang dia dapat, tapi ada satu hal yang luar biasa. Yesus berkata kepada Petrus, hari ini juga kamu akan menjadi penjala manusia. Wow, luar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa berkat kita bukan dari dunia ini, karena Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkatnya kepada kita sampai kita berkelimpahan. Jadi berkat kita dari atas, bukan dari dunia ini. Makanya selalu minta Tuhan, berkat saya buka tingkat-tingkat langit, curahkan berkatmu di dalam pekerjaan saya, ya. Maka apa yang Bapak Ibu tidak pernah bayangkan akan Bapak Ibu alami, ya. Apa yang Simon Petrus tidak bayangkan, Simon Petrus melihat mujizat, ya. Karena jalamu sekali lagi supaya engkau menangkap ikan. Jadi Tuhan bukan hanya peduli dengan firman saja, tapi dia juga peduli dengan perut kita, dengan apa yang kita butuhkan. Sisanya 12. Wah, ini ada sekolah minggu. 12 bakul. Kira-kira 12 bakul untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Bapak Ira. Murid-murid. Jadi murid-murid yang bagi. Mereka nggak pikir apa? Mereka nggak pikir perut mereka, penting mereka bagi kepada semua orang. Tapi Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan nggak habiskan semua. Tuhan sisain 12 bakul supaya mereka yang bagi ini juga dapat 12 satu-satu Bapak Ibu. Jadi Tuhan ketika memberkati kita, Dia tahu semua yang kita butuhkan. Dia mengerti kebutuhan kita. Tidak bisa bangkit lagi. Tapi percayalah ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau masih punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Tangannya masih terulur kepada kita semua. Ketika kita tidak berdaya, Dia sanggup untuk mengangkat kita. Amin. Katakan Tuhan sanggup untuk menolong saya. Oke. Katakan di kiri kanan, woi Tuhan sanggup menolongmu. Oke. Sinta itu serius. Jangan bercanda, biar berkatnya telah nular ke samping. Pak Jonathan, Tuhan sanggup menolongmu. Wah, luar biasa. Pak Martin, Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Langsung ada kuasa. Kalau Jonathan, Tuhan sanggup. Nggak ada kuasa, kan main-main. Katakan juga Tuhan sanggup menolong saya. Gimana? Tuhan akan mengalami. Kalau apa main-main lah, itu diceritakan bahwa Petrus sepanjang malam mencari rezeki, namun tidak mendapatkan apa-apa. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah kegagalannya. Dia pun akhirnya mendapatkan sejumlah ikan yang belum pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Apa sih kunci keberhasilan Petrus yang mengubah kegagalan menjadi sukses? Apa sih kunci mengapa Petrus dulu gagal mendapatkan berkat, mengapa dia begitu berhasil? Nah, kita mau belajar dari Petrus ini, ya.
Kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan di masa lalu, kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi sukses, ya, menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya. Yang pertama adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau berhasil di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam hal apapun, ya kuncinya memang sederhana, ya, ketaatan, ya, taat, ya, ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi tadi saya sudah singgung, ya. Jadi Petrus ini sudah capek cari ikan sepanjang malam. Dia sudah pinjamkan juga perahunya untuk Yesus duduk di sana mengajar. Dia sudah ikutin juga khotbah Yesus sampai selesai. Kemudian Tuhan Yesus suruh dia, tebarkan jalamu sekali lagi untuk menangkap ikan. Makanya dia agak komplain sama Tuhan Yesus. Dia bilang, guru, sepanjang malam aku udah cari ikan, aku nggak dapat satu ekor pun, aku nggak dapat. Ini siang bolong Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menabarkannya sekali lagi. Ini adalah ketaatan Petrus kepada Tuhan. Dia bilang, kalau orang lain yang suruh saya tidak mungkin, saya malas tak pergi lagi menangkap ikan. Tapi karena Engkau yang suruh, saya mau taat melakukannya meskipun bertolak belakang dengan pengalaman Petrus bahwa siang hari tidak mungkin dapat ikan. Tapi dia belajar untuk taat kepada apa yang Yesus suruh, sehingga dia bisa melihat mujizat karena dia taat. Kalau dia bilang, Tuhan capek Tuhan, saya mau pulang tidur, capek semalam nggak dapat, mau pulang saya, suruh aja Andreas orang lain aja yang tebarkan jala, saya jangan dulu dah. Masa dia tidak, maka dia pasti tidak akan mengalami dan melihat mujizat dari Tuhan. Tapi karena dia taat, dia melihat mujizat dari Tuhan. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita belajar taat kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat mujizat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Pakai luar biasa, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat satu hari. Dia satu khotbah ribuan orang bertobat. Petrus juga pernah ketika Petrus jalan, ya, orang-orang sakit itu ditaruh di pinggir jalan, ya. Bayangan Petrus kena orang sakit ini dan mereka orang sakit itu disembuhkan. Luar biasa Tuhan memakai Simon Petrus ini waktu itu, ya. Nah, walaupun dia pernah menyangkal Yesus, walaupun dia pernah gagal, walaupun dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi bagaimana Tuhan mengubah dia mau merendahkan dirinya. Ya. Kalau orang yang tidak merendahkan diri, Tuhan juga nggak bisa melakukan sesuatu dalam orang yang keras kepala atau keras hati. Tapi orang yang merendahkan diri, yang mau diubah oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai mereka. Sejenak merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Mungkin engkau berkata pada sore hari ini, saya mungkin seperti Petrus, saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya selalu mengandalkan kehebatan saya. Mungkin engkau berkata kepada Tuhan, saya mungkin seperti Petrus, saya keras kepala dan saya sombong dan akhirnya saya sepertinya makin mundur dan jatuh. Tapi berita baiknya pada sore hari, Tuhan sangat mengasihi. Dia sanggup menolong. Kalau dia sanggup menolong Petrus, dia sanggup juga menolong engkau sore hari ini. Dia sanggup memulihkan engkau sore hari ini. Karena kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang tetap mengasihimu. Meskipun engkau berlari jauh daripadanya, Dia sedang mengejar engkau, dan Dia mau supaya engkau kembali kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus, sore hari ini aku percaya engkau ada di tempat ini, Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati kami, Tuhan, yang tertunduk di hadapan engkau saat ini, Tuhan. Jika ada di antara kami, Tuhan, yang merasa hidup kami gagal, hidup kami tidak berdaya, sore hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau datang di tempat ini, engkau mau mengelurkan tanganmu, Tuhan, saat ini, Tuhan. Jamah setiap kami sore hari ini, Tuhan. Sembuhkan setiap yang sakit, pulihkan setiap ekonomi yang hancur, Tuhan. Upahkan dan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan. Pulihkan rumah tangga mereka, Tuhan.
yang bermasalah, yang hancur. Yesus, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau pulihkan hidup mereka Tuhan. Hamba tidak tahu Tuhan dengan jelas apa yang menjadi masalah umat-Mu di sini, tapi hamba tahu bahwa Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan mereka. Engkau sementara berjalan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu lakukan sesuatu bagi umat-Mu di sini Tuhan. Lakukan mujizat-Mu bagi umat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Engkau pembuat mujizat, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar sore hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sore hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kiranya tertanam dalam hidup kami Tuhan, mengubah hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, bertumbuhlah, berbuahlah dalam setiap kami yang mendengarkan firman malam sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kalau Engkau ada di tempat ini, mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi bagi kami Tuhan. Kami akan melihat keajaiban, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun orang lain meninggalkan kami, namun kami tahu Engkau Yesus sangat mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami, karena Engkau pernah mati bagi kami. Kami tahu kalau nyawa-Mu Engkau berikan, maka yang lain pasti Tuhan akan berikan kepada kami. Jamalah umat-Mu saat ini. Kami pulang dari tempat ini dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada-Mu dan percaya sama-sama kita katakan amin. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan iman dan terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan pikiranmu, angkat kedua tangan dan terima mujizat dan berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan menyertai engkau. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan serta mujizat dari Roh Kudus akan menyertai engkau sore hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita aminkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mantap beta di sana. Ya terkait bang kayaknya. Ah bukan, ke bawah. Hai. Kesal lagi. Hai, kau dia tapi tidak ketahuan aja.